Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampun Ibu Lulu Nairoh Eskom IMIKOM, kepada yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan, tidak lupa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya serta karunia-Nya kepada kita semua. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Febrianti dari kelas 3E, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dengan adanya saya di sini, saya akan berpidato singkat dengan tema bahaya sampah plastik. Hadirin yang saya hormati, di era globalisasi saat ini, banyak sekali dampak yang bermunculan dan sangat berpengaruh di era produksi dan konsumsi, hingga mengakibatkan emisi karbon yang begitu tinggi, yang mengakibatkan perubahan iklim yang sangat tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas, kadang hujan lebat sekali. Nah, yang mengakibatkan bumi semakin panas itu karena sumber daya material limbah yang simpati yang terbuat dari minyak bumi yang berasal dari sumber daya alam tidak dapat diperbarui, karena di negara-negara berkembang pun banyak sekali sampah limbah plastik yang sangat berbahaya. Mengapa demikian? Dengan limbah sampah plastik yang sangat berbahaya akan dibuang ke sungai ataupun dibakar, itu sangat tidak efektif caranya. Karena yang pertama, kalau dibakar akan menghasilkan gas-gas yang tidak baik untuk udara kita hirup. Dan yang kedua, untuk mencemari lingkungan, kita harus mencari lingkungan yang bersih dari sampah-sampah plastik. Contohnya untuk sampah yang dibuang ke sungai, karena sampah plastik mengandung zat-zat atau mikroorganisme yang sulit untuk diurai, sehingga sampah plastik yang dibuang dengan sembarangan akan mengakibatkan, yang pertama ada saluran akan tersumbat, yang kedua ada hewan yang berbahaya hidupnya, dan yang ketiga akan merusak ekosistem hewan. Mengapa begitu? Karena di sungai ataupun di laut pasti ada kehidupan. Jika ada sampah yang sembarangan dibuangnya akan merusak ekosistemnya. Hadirin yang saya hormati, bagaimana jika sampah dibakar? Menurut saya, efeknya pun akan sama, akan menimbulkan asap-asap yang sangat beracun untuk kesehatan masyarakat, tentunya untuk kita sendiri. Nah, dari udara-udara yang berbahaya yang kita hirup, itu akan menimbulkan beberapa penyakit. Yang pertama ada kanker, yang kedua ada hepatitis, yang ketiga ada gangguan pernapasan atau asma, yang keempat ada pembengkakan hati, dan yang terakhir itu dapat memicu depresi, apalagi kalau misalkan kita lagi banyak pikiran. Nah, diperkirakan 500 juta orang hingga 1 miliar menggunakan sampah plastik pada setiap tahunnya. Bisa digunakan untuk bungkus makanan, bungkus belanjaan, bahkan yang lainnya. Coba Anda bayangkan jika sampah plastik di seluruh dunia ditumpuk. Kira-kira akan membungkus seluruh permukaan bumi yang begitu fantastisnya. Bahaya sampah plastik di sekitar kita. Fakta sampah plastik dan terumbu karang. Indonesia peringkat kedua di dunia penyumbang sampah plastik terbanyak di laut. Indonesia adalah pusat keanekaragaman jenis karang dunia. Diperkirakan sebanyak 590 jenis karang dapat ditemukan di Indonesia. Minus yang pertama adalah karang yang tertutupi plastik selama 4 hari akan memutih dan mengalami kematian. Yang kedua ada sampah plastik berwarna hitam,
merah, dan putih sangat mempengaruhi kesehatan bagi karang yang bercabang. Ketiga, sampah plastik berwarna hitam sangat mempengaruhi kesehatan karang batu dan lembaran. Dan yang terakhir, sampah plastik berwarna hitam dan merah sangat mempengaruhi kesehatan karang meja. Nah, di sini ada mikroplastik. Apa itu mikroplastik? Mikroplastik merupakan partikel plastik yang berukuran 1 nm sampai 5 mm dengan kandungan kimia yang bersifat toksik dan karsinogenetik. Nah, mengapa mikroplastik ini berbahaya? Karena dari sampah plastik laut yang berubah menjadi pecahan mikroplastik, lalu akan menjadi sel plankton. Lalu sel plankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil, dan ikan-ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan-ikan besar. Lalu para nelayan atau para manusia akan menangkap dan mengkonsumsi mikroplastik itu yang ada di ikan-ikan besar. Nah, tahukah kamu bahaya apa yang dapat ditimbulkan dari mikroplastik tersebut? Nah, yang pertama itu ada merusak ekosistem laut, yang kedua ada mencemari sistem rantai makanan, yang ketiga ada masuk ke jaringan tubuh organisme laut, yang keempat ada masuk ke jaringan tubuh manusia, yang kelima ada mengganggu sistem saraf, yang keenam ada meningkatkan resiko kanker, yang ketujuh ada mengganggu kekebalan tubuh. Yang keenam ada meningkatkan resiko kanker, yang ketujuh ada mengganggu kekebalan tubuh manusia, dan yang terakhir masuk ke jaringan tubuh manusia. Nah, pesan yang dapat diambil adalah yuk kurangi sampah plastik untuk konsisten, laut, dan diri sendiri. Hadirin yang saya hormati, mungkin segitu saja pidato singkat yang dapat saya sampaikan tentang bahaya sampah plastik. Satu pesan dari saya adalah mari kita bangun Indonesia menjadi negara yang maju dan berkembang, yang bersih dari sampah plastik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.